Shalom, Jemaat GBI Petra yang dikasihi oleh Tuhan. Walaupun ibadah kita masih dalam online, tapi saya yakin dan percaya Jemaat GBI Petra dimanapun Anda berada, baik di rumah, di toko, dimanapun kita berada. Saya yakin dan percaya urapan Tuhan, kasih setia Tuhan tetap melimpah atas kehidupan kita. Oleh karena itu, saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau naikkan setiap pujian, kemuliaan kita hanya baginya. Mari sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini. Kau sudah memberkati kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya, Kau sudah berikan kami kesehatan, sukacita, damai sejahtera, melimpah atas kehidupan kami. Oleh karena itu kami mau datang ke tempat ini. Kami memberikan pujian kami, penyembahan kami yang terbaik hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Mari kita yang siap memuji memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin, haleluya. Setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita mau nyatakan dengan pujian untuk Dia. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia memelihara setiap kehidupan kita.
sebab Dia adalah sahabat kita yang setia. Mari kita lebih lagi padanya. Kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Kita mau menyembah Dia. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Sebab Engkau sahabat kami yang setia. Kau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Ini lagu yang sangat memberkati saya. Mari sama-sama kita katakan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, yes Jesus, dan Kau dekat. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu
Terima kasih Yesus, sungguh indah Engkau Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Tak terselami kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu, kasih setia-Mu. Oh sungguh Bapa yang luar biasa, kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya Yesus, Kau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, sembah Dia, sembah Dia, lebih lagi sembah Dia. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, naikkan setiap penyembahan-Mu, naikkan penyembahan-Mu kepada Dia, sebab hanya Dia yang layak dipuji, sebab hanya Dia yang layak disembah. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kau Bapa yang tak pernah meninggalkan kami, Kau Bapa yang baik, Kau baik Tuhan. Lawatan-Mu, jamahan-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami merindukan-Mu Tuhan, sebab kasih setia-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kau memberkati kami dengan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, sebab Kau Bapa yang baik. Kemurahan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau sudah rancangkan masa depan yang luar biasa bagi kami ya Tuhan. Kami percaya kami adalah anak pilihan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, Kau hiasi kehidupanku
Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebab Engkau Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau masih pelihara kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saat ini Tuhan, kami mau bawa setiap doa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau berkati Tuhan bangsa kami Indonesia Bapa. Kau berkati bangsa ini dengan pemulihan-Nya Tuhan Yesus. Kau lihat Tuhan, di masa-masa sekarang ini, bangsa kami lagi dilanda dengan penyakit yang begitu mengganggu Tuhan Yesus, yaitu COVID-19 Tuhan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kau pulihkan bangsa ini Tuhan. Kau berkati setiap para medis Tuhan. Kau berikan hikmat yang luar biasa bagi setiap para medis ya Bapa. Mereka dapat bekerja dengan berkat, dengan kekuatan yang daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan melihat lawatan yang luar biasa terjadi atas Indonesia. Kau memberkati bangsa ini dengan berkat kesehatan, sukacita, pertobatan yang luar biasa terjadi ya Bapa. Saat ini juga kami mau berdoa untuk kota kami Cilegon ya Tuhan Yesus. Kau berkati kota kami, kota yang penuh dengan damai sejahtera, kota yang penuh dengan kesukacitaan yang daripada Engkau. Sungguh Tuhan pertobatan terjadi atas kota kami, atas bangsa kami ya Bapa. Biar hanya kemuliaan nama-Mu saja yang dinyatakan atas kota kami ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat gereja-Mu Tuhan. Gereja-Mu GBI Petra ya Tuhan Yesus. Hamba yakin dan percaya gereja-Mu ini semakin diberkati oleh Tuhan. Gereja ini semakin luar biasa menyala-nyala di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, juga kami membawa Bapak Gembala kami dalam tangan-Mu Tuhan. Wakil Gembala kami semua yang kami bawa dalam tangan-Mu, berkati keluarganya, berkati rumah tangganya, anak-anaknya. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapak. Biar hikmat-Mu yang luar biasa menyertai Bapak Gembala kami. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan setiap jemaat-Mu dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Jemaat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, Kau melawat setiap jemaat-Mu. Berikan mereka sukacita. Berikan mereka berkat yang luar biasa ya Bapak. Berikan mereka kesehatan ya Bapak. Jika ada jemaat-Mu yang mungkin dalam keadaan sakit Tuhan. Saat ini Tuhan, biar Engkau menjamahnya, Engkau melawatnya, Engkau menyembuhkan di dalam nama Yesus. Setiap sakit penyakit disembuhkan oleh bilur-bilur. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Hamba percaya sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Biarlah firman-Mu itu dapat memenuhi setiap hati kami ya Bapa. Jadi berkat bagi setiap kehidupan kami. Kau berkati setiap hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau urapi dia Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan segalanya ke dalam tangan. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari ini. Kita sebentar lagi akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2021. Tanpa terasa 76 tahun kita telah menikmati kemerdekaan anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Untuk itu saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang merdeka. Indonesia merdeka dari segala penjajah. Selama 350 tahun kurang lebih Indonesia dijajah begitu banyak bangsa. Dari Eropa ada Portugis, Inggris, Belanda, dan terakhir negara Jepang.
Dalam masa-masa penjajahan, sungguh bangsa ini sangat menderita karena segala hak mereka dirampas. Hak hidup mereka dan kebebasan mereka dirampas. Dan mereka diperbudak. Kita sebagai bangsa waktu itu sangat menderita. Bukan cuma itu saja, segala harta dan kekayaan alam yang ada di Indonesia dijarah, ya, diambil, dirampok, dan dinikmati oleh bangsa-bangsa lain. Sedangkan bangsa kita hidup menderita dalam kemiskinan. Itulah kondisi penjajahan yang sangat mengerikan. Dan seperti kita tahu bahwa bangsa kita tidak pernah berhenti untuk berjuang melawan penjajahan. Di seluruh Nusantara bangkit orang-orang yang menentang penjajahan. Beratus-ratus tahun mereka berjuang. Tetapi karena perjuangannya tidak bisa bersatu padu, terpisah oleh tempat yang begitu jauh, tidak terkoordinasi, sehingga mudah dipatahkan oleh bangsa-bangsa penjajah. Tetapi akhirnya kita bersyukur, 17 Agustus 1945, melewati begitu banyak rintangan, kesulitan, dan perjuangan, akhirnya Indonesia menyatakan diri merdeka. Pada saat dibacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno dan Bung Hatta, maka itulah titik balik bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka. Dan sejak itu bangsa ini menghirup kemerdekaan dan bisa menikmati segala kekayaan bangsa ini. Dan sekarang perjuangannya sudah berbeda, bukan lagi melawan penjajahan, tetapi kita sedang mengisi kemerdekaan dengan membangun bangsa ini. Dengan segala yang kita bisa, yang bisa kita lakukan, kita membangun bangsa ini supaya lebih maju lagi, lebih makmur lagi. Itulah kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan. Tetapi Bapak Ibu, ada satu lagi penjajahan yang belum terselesaikan bagi banyak orang, yaitu manusia terjajah oleh dosa, oleh iblis dan dunia ini. Sadar atau tidak, kita mau atau tidak, kita semua manusia telah terjajah oleh dosa, oleh iblis dan oleh sistem dunia. Dan sungguh ini sama menderitanya seperti pada saat bangsa kita mengalami penjajahan. Hak kita sebagai manusia yang hidup, kekuatan kita, kemuliaan kita, dan semua hal dirampas oleh dosa dan oleh iblis. Sehingga kita hanya mengikuti kehendaknya dan akhirnya akan binasa masuk ke dalam kerajaan maut atau neraka. Dan tentunya kita melihat manusia terus-menerus berjuang untuk lepas dari semua ini, untuk lepas dari dosa, untuk lepas dari kuasa iblis, untuk lepas dari sistem dunia yang terus memperbudak kita. Tetapi semuanya sia-sia. Karena apa? Karena manusia begitu lemah, begitu terbatas. Dan dalam perjuangannya manusia menggunakan banyak cara. Salah satunya adalah dengan melakukan perintah-perintah agama dengan kekuatan mereka. Ya, kita tahu itulah jalan yang manusia coba lakukan untuk bisa bebas dari dosa, untuk bisa bebas dari kuasa maut, kuasa neraka. Tetapi sayangnya itu sia-sia. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena jujur manusia sangat tidak mampu dan sangat terbatas dalam melakukan semua itu. Nah, kita tahu bahwa hukum agama, khususnya agama Yahudi, ya, ada 10 perintah Allah yang juga menjadi dasar dari semua agama yang ada. Ada 10 perintah utama yang kemudian dikembangkan menjadi 613 perintah hukum Taurat. Nah, saya akan bacakan. Perintah ini ada 10 yang paling inti, yang paling utama. Perintah pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan menyembahnya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu manusia.
Nah, Bapak Ibu Saudara, semua agama pasti berisi inti dari semua perintah hukum Taurat ini. Jadi inilah dasar dari semua hukum agama. Tetapi kalau kita melihat, kita berusaha melakukan satu persatu daripada hukum ini, maka mungkin ada beberapa hukum yang bisa kita lakukan. Misalnya, wah Pak, saya seumur hidup belum pernah berzina kok. Saya bisa kok melakukan perintah Tuhan. Ya, saya juga nggak pernah membunuh, Pak. Sejak saya lahir sampai sekarang, nggak pernah saya membunuh manusia. Jangankan membunuh, saya melukai orang saja, saya tidak berani. Oh, berarti saya mampu melakukan hukum ini, hukum Taurat ini, perintah Tuhan ini. Nah, saudara, kita berpikir bahwa kalau kita lakukan satu persatu hukum itu kayaknya kita mampu. Tetapi masalahnya bukan seperti itu aturan yang berlaku. Aturan yang berlaku dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 10, dalam King James Version dikatakan demikian. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi melanggar satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Wah, saya akan baca lagi, Bapak Ibu Saudara simak, dikatakan begini Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi melanggar satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi 10 perintah Allah ini, 10 perintah agama ini, kalau saudara lakukan, 9 dari 10 hukum ini 9 bisa saudara lakukan, tapi satu saja saudara langgar, maka semua hukum itu menjadi gagal. Artinya dari 10 itu 9 bisa saudara lakukan, tetapi melanggar satu saja, maka saudara dianggap bersalah terhadap seluruh hukum. Wah, luar biasa pertanyaan saya, adakah manusia yang bisa melakukan semua perintah ini dengan sempurna? Mungkin saudara berkata, saya tidak pernah membunuh, saya tidak pernah berzina, tapi kalau ditanya apakah saudara pernah berdusta, berbohong, maka saudara mungkin bilang, iya pernah. Ya, bohong kecil, bohong besar sama saja. Maka ketika saudara lakukan 9 hukum itu dengan baik, tapi ada satu yang gagal, maka semuanya dianggap gagal. Saudara bisa bayangkan siapa yang bisa melakukan semua perintah ini dengan sempurna. Nah, akibatnya manusia semua terjebak dalam satu kondisi bahwa manusia berdosa dan tidak bisa keluar dari penjajahan dosa karena keterbatasan kita sebagai manusia. Bahkan ada yang berkata manusia itu gudangnya dosa. Nah, kalau gudangnya dosa bagaimana dia bisa lepas? Kondisinya adalah seperti tadi kita lihat, terbelenggu di dalam penjara dan tidak bisa melepaskan diri. Ya enggak? Terbelenggu di penjara dan tidak bisa melepaskan diri dari penjara yang sangat luar biasa itu. Penjaranya tidak terlihat karena ya di dalam batin kita, di dalam roh dan pikiran kita. Penjaranya tidak terlihat secara fisik, tetapi kita sedang terpenjara. Kita mau berbuat baik, kita mau hidup benar, tidak bisa. Kenapa? Karena kita terpenjara, kita terbelenggu oleh dosa. Untuk itulah kita membutuhkan juru selamat. Artinya ada pihak lain yang menyelamatkan kita, karena kita tidak bisa membebaskan diri kita. Dan yang bisa membebaskan kita tentunya harus yang lebih sempurna dari kita. Kalau sesama manusia nggak bisa, saudara. Walaupun Nabi nggak bisa menyelamatkan kita, karena dia saja masih terbatas. Tidak ada mungkin Nabi yang bisa melakukan semua perintah ini dengan sempurna. Bagaimana dia bisa menolong orang lain, sedangkan dirinya sendiri tidak bisa dia tolong. Karena itu dia butuh. Ya kita butuh, semua manusia butuh juru selamat, yaitu Tuhan yang sempurna. Dan dia menjelma menjadi manusia
untuk menyelamatkan kita dari penjajahan dosa, penjajahan iblis dan sistem dunia ini. Nah, inilah kita membutuhkan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi di sini bagaimana supaya kita merdeka? Yang pertama, maka kita bisa melihat Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk memerdekakan kita. Perhatikan, ini jelas sekali. Tidak ada yang bisa memerdekakan saudara dan saya kecuali Yesus, Allah kita yang menjelma menjadi manusia dan mati di kayu salib untuk menanggung semua dosa kita. Di dalam Ibrani 9 ayat 28a dikatakan, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Haleluya. Dia dikorbankan, dia mengorbankan dirinya untuk menanggung semua dosa dan kesalahan yang ada pada kita. Karena kita tidak bisa menanggung dosa kita sendiri. Kita perlu penebus, kita perlu pembebas, dan pembebasnya adalah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sempurna, yang mau menjadi manusia dalam tubuh manusia, supaya dengan tubuhnya itu dia bisa mengambil semua dosa-dosa kita, menanggung semua dosa kita di dalam tubuhnya. Karena kalau Tuhan tidak memakai tubuh manusia, maka hukuman dosa tidak bisa ditanggung oleh Tuhan Yesus. Karena yang berdosa itu adalah kita dengan tubuh kita. Makanya dia harus jadi manusia. Dengan tubuhnya itu dia menanggung semua dosa kita dalam tubuhnya. Nah, kita membutuhkan Tuhan Yesus. Dan hanya Yesus yang bisa memerdekakan kita dengan cara mati di kayu salib. Menanggung semua dosa kita. Haleluya. Kita merdeka, saudara. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena ketaatan kita melakukan perbuatan agama. Kalau ada orang yang berkata, oh saya sanggup, saya bisa, maka tidak perlu Tuhan Yesus datang ke dunia. Untuk apa dia mati di kayu salib kalau manusia sanggup membebaskan dirinya? Justru karena dia sayang sama kita, dia mengasihi kita. Dia tahu kita tidak mampu, dia tahu kita tidak akan mungkin bisa menang melawan dosa dan iblis. Maka dia turun tangan, dia turun ke dunia, menjelma menjadi manusia. Dan menanggung semua dosa kita, pelanggaran, kejahatan, hukuman, segala kutuk, penderitaan, sakit, penyakit, ditanggungkan di tubuhnya. Sampai dia mati di kayu salib demi kita. Sehingga kita dimerdekakan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Kita bersyukur. Itulah yang Yesus lakukan, luar biasa. Nah, saudara, yang kedua, ini menarik sekali. Dari segi hukuman telah ditanggungkan, tapi dari segi hukum yang berlaku, maka ada hukum juga yang memerdekakan kita. Ya, hukum harus dilawan dengan hukum. Nah, saudara, dikatakan di dalam Roma 8 ayat 2, saya ambil dari terjemahan New King James Version karena lebih jelas, lebih detail, lebih akurat, saudara, sesuai dengan bahasa aslinya. Ya, dikatakan begini, sebab hukum roh kehidupan di dalam Kristus Yesus telah membebaskan aku dari hukum dosa dan maut. Saya baca lagi, saudara, sebab hukum roh kehidupan di dalam Kristus Yesus telah membebaskan aku dari hukum dosa dan maut. Rupanya manusia itu, seluruh manusia ada dalam hukum, ya, ada dalam di bawah kondisi terhukum oleh hukum dosa dan hukum maut. Artinya apa? Ya, sejak manusia yang pertama Adam dan Hawa berbuat dosa dan dibuang dari Taman Eden, saat itulah manusia masuk satu kondisi ada di bawah hukum dosa. Artinya tanpa mereka suka, mau atau tidak mau, mereka sudah dalam kondisi berdosa. Dan dosa itu berkuasa atas mereka. Dan mereka tidak bisa membebaskan dirinya. Dan akibat dosa itu maka mereka harus mati. Sejak itulah tubuh Adam yang tadinya kekal sempurna mulai mengalami kematian, rasa sakit, dan penyakit demi penyakit yang begitu banyak. Dan dia mulai menua sampai akhirnya meninggal. Dan seperti itulah kondisi manusia hari ini. Manusia tidak pernah diciptakan
untuk hidup sementara sebenarnya. Manusia diciptakan untuk hidup kekal. Tapi karena dosa, maka manusia mengalami kematian. Sedikit demi sedikit manusia semakin tua, semakin lisut, semakin lemah. Ya akhirnya mati. Padahal Tuhan tidak pernah mencanangkan kematian. Itu akibat dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, hukum hanya bisa dilawan dengan hukum. Hukum yang membebaskan kita adalah hukum roh kehidupan di dalam Kristus Yesus. Dan hukum roh kehidupan di dalam Yesus Kristus ini telah membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, apa sih yang disebut dengan hukum kehidupan di dalam Kristus Yesus? Mari kita lihat di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 11. Inilah yang dimaksud dengan roh kehidupan di dalam Kristus Yesus. Dikatakan begini, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Oh, haleluya, puji Tuhan. Jadi bunyi hukum ini adalah roh Allah, yaitu roh kehidupan di dalam Kristus Yesus yang ada di dalam kita membangkitkan. Ya, Dia telah membangkitkan Yesus Kristus dari kematian. Sehingga bangkit dari lubang kubur dan menang atas maut. Maka roh yang sama itu saat ini membangkitkan tubuh kita yang fana ini oleh rohnya yang diam di dalam kita. Dan hukum itulah yang membebaskan kita dari hukum dosa dan maut. Ini menarik saudara. Kenapa? Karena hukum hanya bisa dilawan dengan hukum. Hukum dosa dan hukum maut hanya bisa dilawan oleh hukum roh kehidupan di dalam Kristus Yesus. Hukum lain tidak bisa melawan. Nah, saya kasih perumpamaan atau gambaran supaya saudara lebih jelas. Nah, kita mengenal ada namanya hukum di dunia ini, hukum gravitasi. Hukum ini suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, tetap berlaku buat kita semua. Semua makhluk di dunia terkena atau ada di bawah hukum gravitasi. Kalau benda ini, handphone ini, saya lepas, maka pasti jatuh. Saya suka, nggak suka, mau nggak mau, setuju, nggak setuju. Handphone ini kalau saya lepas pasti jatuh. Kenapa? Karena ada gaya tarik bumi atau gravitasi. Nah, kalau saya misalnya dilempar dari ketinggian 5.000 meter atau 5 kilometer di atas langit, di udara, maka saya pasti jatuh. Pasti jatuh. Kenapa? Karena ada gaya gravitasi. Tidak ada yang bisa menahan saya. Ya, pasti jatuh. Kalau dilempar dari atas seperti itu. Tetapi kalau ada hukum lain yang berlaku, maka saya bisa selamat. Ya, hukum yang melawan gravitasi adalah hukum aerodinamis. Jadi, hukum itu berlaku pada pesawat terbang yang beratnya ratusan ton, tapi dia bisa terbang. Dia bisa melayang di udara tanpa harus jatuh. Kenapa? Karena ada hukum yang namanya aerodinamis. Nah, orang yang dilepas, misalnya saya sebut saja namanya si A, dilepas di udara, dia jatuh. Tetapi si B yang ada dalam pesawat, dia tidak jatuh. Dia bisa duduk-duduk santai, dia bisa makan, minum, dia bisa nonton televisi, nonton film, menikmati musik, bisa mendapat pelayanan servis ya, dari maskapai penerbangan dengan baik, ya, bisa terbang 5, 10 jam, 12 jam sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Tapi yang di luar hukum ini pasti jatuh dan mati. Kenapa? Karena dia ada di bawah hukum gravitasi, sedangkan si B ada di dalam hukum aerodinamis. Jadi saudara yang tidak hidup dalam hukum roh kehidupan, pasti akan ada di bawah hukum dosa dan maut, dan itu akan membinasakan. Karena itu percaya Yesuslah. Saudara ketika percaya Yesus menerima Roh Kudus, maka hukum roh kehidupanlah yang akan berlaku di dalam hidup kita. Haleluya, luar biasa. Ini menjadi sebuah keyakinan buat kita bahwa kita dimerdekakan. Nah, yang ketiga, apa yang memerdekakan kita? Di dalam Yohanes 8 ayat 32 dikatakan begini, dan kamu akan mengetahui kebenaran,
dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Wah, luar biasa saudara. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya kebenaran firman Tuhan akan memerdekakan kita. Ketika kita membaca, merenungkan, mempelajari firman, sungguh akan banyak sekali pewahyuan, ya, pencerahan yang Tuhan berikan. Roh Kudus akan membuka, menyingkapkan rahasia firman-Nya, sehingga kebenaran dari firman itu memerdekakan kita dari tipu daya iblis. Saya benar-benar menikmati hal ini. Jadi saya banyak waktu untuk mempelajari firman, merenungkan, mempelajari, ya, mencari definisi dari bahasa aslinya, kemudian saya mencari perumpamaan yang yang digambarkan dalam firman Tuhan, dan mulai mencari kebenaran-kebenaran yang ada di dalamnya. Dan semakin saya mencari, saya menemukan kebenaran-kebenaran yang membuka pemikiran saya, mengubah pemikiran saya, sehingga mengubah cara pandang saya, dan akhirnya mengubah hidup saya, mengubah perilaku saya. Karena firman Tuhan memerdekakan kita dari tipu daya iblis, dari kebohongan-kebohongan dunia ini yang dari kita kecil kita dicekoki oleh dunia ini. Karena itu tidak ada jalan lain selain saudara harus mempelajari firman Tuhan supaya saudara benar-benar merdeka dari segala penjajahan, kuasa dosa iblis, dan kuasa sistem dunia. Sungguh saudara, di hari-hari ini kalau saudara enggak hidup dalam firman Tuhan, engkau akan habis hancur karena iblis bekerja dengan sangat dahsyat, terlebih di akhir zaman. Mari kita merdeka dengan dimerdekakan pikiran kita, dibuka selubung-selubungnya dengan kuasa firman Tuhan. Cari terus kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan dalam Matius dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu janji Tuhan, saudara. Nah, kalau Tuhan lewat anaknya yaitu Yesus Kristus dan juga Roh Kudus yang diutus, dan juga firman Tuhan yang kita pelajari, renungkan, ya, kita benar-benar hidupi, maka kita benar-benar merdeka, saudara. Dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa. Dikatakan dengan jelas, jadi apabila anak itu, siapa anak itu? Yaitu Yesus Kristus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bukan setengah merdeka, bukan seperempat merdeka, bukan merdeka hanya hari ini, besok tetap dijajah. No, kita benar-benar merdeka. Kita tidak terjajah. Kita benar-benar dilepaskan. Kita tidak lagi ada dalam kuasa dosa, kuasa maut, kuasa iblis, kuasa sistem dunia yang begitu menguasai semua manusia. Kita dimerdekakan. Sehingga kita bisa hidup bebas, hidup bahagia, hidup di luar dari belenggu yang iblis taruh untuk mengendalikan kita, saudara. Nah, bagaimana supaya kita sungguh-sungguh merdeka? Karena banyak orang sudah percaya Yesus, sudah terima Yesus, bahkan sudah dibaptis Roh Kudus, masih belum merdeka. Kenapa? Karena ada banyak hal, saudara. Nah, yang pertama kita melihat bagaimana supaya benar-benar merdeka. Yang pertama adalah jangan mau lagi diperbudak. Orang kalau sudah merdeka tapi masih mau diperbudak, masih mau dijajah, ya dia kembali ke dalam kondisi itu. Indonesia waktu tahun 1945 menyatakan kemerdekaannya. Tapi ketahuilah saudara, Belanda waktu itu tahun 46, 1946 dan 1947 datang lagi. Ya, pasukan Nika Belanda itu datang lagi, ingin menjajah lagi. Nah, orang Indonesia udah nggak mau dijajah. Mereka mengangkat senjata, menolak pendudukan. Mereka dengan segenap hati berjuang, baik secara fisik maupun secara diplomasi ke seluruh negara-negara yang bisa memberikan sebuah kepastian, ya, ke PBB dan ke negara-negara yang bersangkutan untuk menyatakan bahwa Indonesia sudah merdeka dan tidak mau ada satupun
anasir apapun yang boleh menjajah. Nah, itulah sikap hati menentang penjajahan. Kalau saudara sudah merdeka, jangan mau lagi diperbudak, jangan mau lagi dijajah. Ayatnya dalam Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yesus sudah memerdekakan kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh merdeka, berdiri teguh, jangan mau lagi tunduk kepada kuasa iblis, jangan lagi mau tunduk kepada kuasa dosa. Berdiri teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, belenggu perbudakan. Bebas, saya nggak mau lagi ikuti dosa saya yang lama. Kebiasaan buruk saya. Saya tidak mau lagi dikuasai oleh tipu daya iblis. Saya nggak mau lagi dikuasai hawa nafsu, dosa, dan sebagainya. Saya nggak mau lagi dikendalikan dunia. Kita katakan, kita proklamasikan, saya sudah merdeka oleh kematian Yesus. Saya sudah merdeka oleh hukum roh kehidupan dalam Kristus. Saya sudah merdeka oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Lawan itu. Iblis akan terus-menerus berusaha memperhamba kita kembali, memperbudak kita kembali. Alkitab suruh kita berdiri teguh, itu bagian kita, tugas kita berdiri teguh dan mempertahankan, tentunya dengan kuasa Allah. Tapi kalau saudara tidak mau berdiri teguh dan melawan, saudara akan kembali dikuasai. Ya, pertama lewat pikiran-pikiran kita yang dipengaruhi ya oleh kekuatan-kekuatan iblis yang pernah menguasai di masa lalu, oleh cara berpikir yang lama dan sebagainya. Karena itu firman Tuhan harus benar-benar menguasai hati dan pikiran saudara. Sehingga kita bisa menepiskan semua pemikiran-pemikiran dari iblis, dari dosa. Wah saudara, itulah bagian kita yang harus kita lakukan. Kalau saudara lakukan itu, saudara benar-benar free, merdeka. Tidak ada lagi yang bisa menundukkan kita. Ya, kuasa iblis, kuasa dosa, kuasa maut, kuasa dunia ini. Kita merdeka karena Tuhan sudah memerdekakan kita. Yang kedua, nah, kita tahu bahwa pada saat bangsa ini merdeka, maka tugas selanjutnya bukan lagi hanya melawan atau menolak penjajahan, tetapi bangsa ini membangun segala bagian, segala aspek kehidupan di bangsa ini. Dibangun, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Kalau nggak dibangun, ya tetap dalam kondisi yang lama. Walaupun sudah nggak dijajah, ya nggak ada kemajuan. Begitu-begitu aja, saudara. Ya, kondisinya lemah, kondisinya tidak berdaya, kondisinya miskin dan sebagainya. Harus dibangun. Nah, itu pula yang harus kita lakukan. Dalam Kolose 2 ayat 6 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jangan tinggalkan Yesus. Tetap di dalam Dia, apapun kondisimu, apapun masalah pergumulan yang sedang kau alami, apapun penyakit dan penderitaan yang sedang kau alami hari-hari ini, tetap di dalam Dia, tetap di dalam Yesus. Terus apa yang kita harus lakukan? Dikatakan ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kita berakar di dalam Kristus, menyerap kehidupan Yesus lewat firman, lewat doa kita, persekutuan kita dengan Dia, lewat keintiman kita dengan Dia. Kita semakin mendalam bagaikan sebuah pohon yang menjulurkan akar yang mencari air, dan kalau sudah mendapatkan, dia akan menyerap air itu untuk dia bertumbuh, naik ke atas. Semakin lebat daunnya, semakin juga banyak bunganya dan semakin banyak buahnya. Itu yang harus kita lakukan. Jangan jadi pohon yang pasif, tapi terus berakar, menyerap sebanyak mungkin ya dari Tuhan lewat firman-Nya, lewat persekutuan dengan Roh-Nya. Maka saudara akan bertumbuh. Saya ulangi ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Segala kehidupan kita bukan dibangun di atas dasar manusia, kekuatan manusia, pemikiran manusia, atau apapun yang duniawi. Oh, saya membangun hidup saya di atas harta, maka hancur saudara ketika goncangan terjadi. Hari-hari ini, masa pandemik ini, enggak miskin, enggak kaya, semua menderita saudara. Bahkan saya melihat banyak sekali orang yang super kaya,
Ya, nggak pernah mereka bisa kalah ya dengan penyakit yang lain karena uangnya banyak. Tapi begitu kena COVID, saya dengar banyak yang meninggal, nggak berdaya, untuk bernapas saja susah. Kenapa? Ya, karena paru-parunya dirusak oleh virus. Uang yang banyak tidak bisa menolong hari-hari ini. Kalau saudara bangun hidupmu hanya di atas harta dunia, saudara nggak akan bertahan di tengah goncangan yang sangat mengerikan. Dibangun di atas Yesus Kristus. Bangun di atas Yesus. Pekerjaanmu, keluargamu, pelayananmu, kehidupanmu, apapun yang dalam kehidupanmu, bangun di atas Dia. Bangun di atas Yesus. Bangun di atas Dia. Dasar yang teguh supaya tidak tergoncang. Ketika digoncang maka akan kelihatan dasar kehidupan kita. Kemudian dikatakan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Teguh dalam iman. Iman yang datang dari pendengaran akan firman yang telah diajarkan. Hamba-hamba Tuhan berkhotbah, menyampaikan firman. Saudara juga membaca, merenungkan firman. Saudara harus teguh di dalam iman yang saudara dapatkan dari firman Tuhan. Jangan digoyahkan, jangan diombang-ambingkan oleh apapun. Supaya kita tetap kuat dan merdeka. Hari-hari ini kita harus kuat, saudara, karena nggak ada lagi yang sanggup menolong kita selain Tuhan. Hari-hari ini kita harus membangun diri kita benar-benar di atas Tuhan dan firman. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Karena kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita mengucap syukur. Kita bahagia dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Kita hidup dalam kebahagiaan sehingga kita selalu mengucap syukur, saudara. Nah, yang terakhir apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap merdeka? Dikatakan dalam Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita sekarang sudah dimerdekakan dari dosa. Dulu kita budak dosa, dulu kita hamba dosa. Sekarang kita sudah dimerdekakan, kita menjadi hamba Allah, hamba kebenaran. Bukan lagi hamba dosa. Kita sekarang hambanya Tuhan. Nggak harus jadi pendeta, saudara. Tetaplah engkau menjadi mungkin pedagang, pengusaha, menjadi guru, menjadi dokter, atau apapun profesi lain. Tetapi kita bukan jadi hamba dunia, bukan jadi hamba dosa. Kita jadi hambanya Tuhan, hamba kebenaran. Galatia 5 ayat 13 dikatakan demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita yang merdeka, diminta Tuhan, dipanggil Tuhan, jangan berbuat dosa lagi, jangan mau lagi diperbudak oleh dosa, oleh dunia, oleh iblis. Tetapi kita memakai kemerdekaan kita untuk melayani sesama. Hari-hari ini banyak orang membutuhkan kita. Kita ini terang dan garam loh. Kalau dunia lagi gelap, maka yang dibutuhkan adalah terang. Dan seluruh dunia hari ini gelap karena keadaan yang mengerikan. Di tengah apalagi kondisi COVID-19, pandemik di seluruh dunia. Kita harus tampil jadi terang. Bukan memperkeruh suasana, memperburuk keadaan. Tampillah jadi terang, tampillah jadi garam. Mari kita melayani sesama kita. Kalau saudara punya diberi berkat oleh Tuhan, ya saudara bisa menjadi berkat. Sisihkanlah keuangan kita untuk membantu orang-orang miskin hari-hari ini. Ya, membelikan sembako, obat-obatan buat orang-orang yang saat-saat ini sedang mengalami masa yang sulit. Mereka di PHK karena usaha mereka, ya, banyak perusahaan, toko-toko dan segala tempat kerja mereka sudah tidak berfungsi, sudah tidak beroperasi lagi karena PPKM yang sangat panjang, ya. Yang berbulan-bulan yang kita rasakan begitu berat, ya, sehingga banyak perusahaan tutup. Mereka udah nggak bisa kerja, banyak yang udah nggak bisa makan. Saudara harus menjadi terang dan garam. Mari kita gunakan apa yang ada pada kita, kita tolong. Di lingkungan kita, yuk kita beli sembako, kita beli obat, vitamin. Kasihkan sama yang sedang mengalami masalah, yang sedang isolasi mandiri juga. Mari. Mereka nggak bisa keluar membeli bahan baku, beli makanan. Saudara mungkin ya ada kumpulkan dari teman-teman juga.
teman-teman komsel, teman-teman segereja, atau dari keluarga saudara, yuk kita kumpulkan uang. Kita beli sembako, kita bagikan pada yang sedang isolasi mandiri. Kalau kita bisa masak, yuk kita masakin buat mereka, karena mereka sudah nggak bisa belanja keluar. Ayo kita bantu mereka. Kita berikan vitamin dan sebagainya. Itu secara fisik. Atau secara rohani, saudara datang ke rumah-rumah orang yang sakit. Lewat apa? Kita bisa menggunakan handphone kita. Kita bisa menggunakan aplikasi WA. Kita bisa menelepon, kita bisa video call. Menanyakan kondisi mereka. Mendoakan, memberikan semangat, memberikan dorongan, memberikan firman Tuhan. Sehingga mereka pun disembuhkan. Saudara, kita dipanggil untuk merdeka, bukan untuk hidup bagi diri sendiri, tapi kita dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Allah, untuk melayani banyak orang dengan kasih. Maka pandemik ini kita menjadi orang-orang yang bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jangan tunggu saudara pendeta saja yang melakukan atau apa, itu bukan tugas saya, biar Pak Philip aja. Saya cuma nyari uang saja. Maaf saudara, inilah waktu yang terbaik saudara jadi terang, jadi garam, jadi hamba Tuhan. Apapun, dimanapun saudara berada, profesi apapun saudara terpanggil, dipanggil Tuhan untuk melayani sesama. Mari kita lakukan bersama. Dunia sedang membutuhkan kita. Jangan bersembunyi dalam kenyamanan diri. Mereka membutuhkan kita. Maka ketika kita jadi berkat, kita bisa memerdekakan orang lain. Amin, saudara. Puji Tuhan, firman Tuhan ini saya percaya boleh mengubah hati dan pikiran kita, memerdekakan kita dan menjadikan kita hamba-hamba Tuhan yang dipakai luar biasa dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan, sungguh kami sangat bahagia dan bersyukur karena Yesus Kristus telah rela datang dari surga menjadi juru selamat kami dengan mati di kayu salib, menanggung semua dosa, kesalahan kami yang seharusnya kami tanggung. Karena kami tidak bisa melakukan hukum, perintah agama dengan sempurna. Dan Engkau telah menanggungkan semua hukuman itu. Dan juga roh kehidupan dalam Kristus Yesus. Hukum roh ini pula membebaskan kami dari hukum dosa dan maut. Terima kasih, kami tidak akan bisa mengalahkan hukum dosa dan hukum maut. Hanya hukum roh kehidupan yang bisa mengalahkan. Dan kami bersyukur bahwa kebenaran firman-Mu juga memerdekakan kami dari tipu daya iblis, dari tipu daya dunia. Sehingga hidup kami dimerdekakan dari segala penjajahan dan belenggu-belenggu mereka. Terima kasih Tuhan. Kami telah benar-benar merdeka, karena itu kami mau berdiri teguh. Kami tidak mau lagi dikenakan kuk atau belenggu perbudakan atau perhambaan. Kami mau dibangun di atas Kristus supaya hidup kami berakar, supaya hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus Yesus. Dan kami mau Tuhan kemerdekaan yang ada pada kami gunakan untuk menjadi hamba Allah, untuk menjadi berkat bagi sesama, menjadi terang dan garam, melayani satu sama lain. Terlebih banyak orang di sekitar kami yang sedang menderita, sedang sakit, mengalami penderitaan juga secara ekonomi, secara juga kejiwaan dan mental, yang sedang mengalami begitu banyak masalah, kena PHK, kesulitan dalam segala hal. Tuhan, inilah waktu kami untuk menjadi berkat. Pakai kami Tuhan, sehingga berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan kemerdekaan yang dari Tuhan bisa mereka rasakan juga. Terima kasih Bapa, kami percaya kemerdekaan ini telah penuh di dalam kami. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih saudara telah menyaksikan dan mengikuti ibadah online ini. Sampai jumpa dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.